umat Islam di Aceh sikurung puluh sikurung persen nyayam tuli. Kalau kita yang parik tap KTP hana yang kan agama Islam, mandum Islam. Tapi ketika kita nyocek di lapangan, kenyataannya sikurung puluh sikurung persen yang hilang. Bahkan 1% pun tidak nampak. Dengan bukti kita nyokalan, ketika azan berkumandang di mana-mana tempat dan nyokalan, sangat kurang orang yang mendirikan solat, orang yang pedang agama. Karena as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Karena semayang tiang agama. So yang pedang semayangnya kenyan orang pedang agama. So yang tinggal semayang yang kenyan orang relah agama. Rupa jihuronyo le orang relah dengan orang pedang. Banyak takalan orang dalam masjid, dalam manasah, di mana-mana tempat musalla le orang bak gede daripada orang yang beribadah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji beserta syukur mari sama-sama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana oleh Allah yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita nyoba malam berbahagianya dapat berhadir bersama Allah yang sangat mulianya dalam rangka kita adakan sedikit pengkajian tentang tauhid tasawuf dibarengi dengan zikir ratib seribu. Selawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan sahabat sekalian, kepada tabi'in, tabi'in dan kepada seluruh ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Yang kita yang pemulia dan telah dimuliakan Allah, Abu Yaud yang bersama beserta keluarga, dan kepada Wali Nanggro dan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat yang berhadir bak malam yang sangat berbahagianya. Baiklah, pada malamnya kita coba untuk membaca dan mendengar, mudah-mudahan dapat kita memahaminya tentang satu risalah ataupun makalah daripada Abu Ya katanya, yang mana judul makalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, agama Islam. Katanya katib daudib di dalam agama yang namanya agama Islam. Menjadi suatu pertanyaan bagi katanya pribadi masing-masing keluarga, apakah katanya telah sempurna mengamalkan agama sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Allah perintahkan pertama katanya harus memaklumi di dalam katanya beragama. Allah perintahkan katanya beragama dengan keseluruhan sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam secara keseluruhan dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Maka pada malam berbahagianya tanya kena memahami tentang di manakah letak kesempurnaan agama Islam dan dengan apa kita dapat menyempurnakan agama pada diri kita masing-masing. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas orang-orang yang beragama dia menjadi rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana contoh pada diri Rasulullah. Agama yang pakiban yang menjadi rahmat
kepada sekalian alam. Inilah agama dengan secara keseluruhan. Di mana letak kesempurnaan agama? Yang pertama, kita dapat mengislamkan zahir kita, dengan melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan. Apabila katanya adalah dapat melakukan perintah dan menjauh larangan sesuai dengan anjuran perintah daripada Allah dan Rasulullah, berarti katanya adalah dapat mengislamkan zahir katanya. Tentu katanya wajib belajar tentang ilmu syariat supaya katanya dapat mengenal mana yang diperintah dan mana yang dilarang oleh Allah, lalu katanya mengamalkannya, maka zahirlah Islam pada diri katanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua katanya dapat mengislamkan hati katanya, yaitu sebagaimana supaya dia dapat menyangkutkan kemauan hati dia hanya kepada Allah. Apabila hati dia adalah dapat menyangkutkan di dalam melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan Allah, berarti dia adalah dapat mengislamkan hati katanya, dengan menyangkutkan kemauan hati dia hanya semata Allah, dengan melihat bahawa apa yang kita lakukan, baik itu ibadah dan muamalah, itu adalah semata-mata karunia pemberian Allah. Berarti katanya telah dapat mengislamkan hati katanya. Dengan pun dapat Islam hatinya dengan katanya belajar ilmu tarikat, dengan mengamalkannya supaya hati katanya dapat dipengaruhi oleh hawa. Jangan banyak keinginan dan kemauan, supaya hati dia hanya berkemauan dan berkeinginan hanya kepada Allah. Maka dengan belajar ilmu tarikat. Lalu di sampingnya dia dapat mengislamkan roh katanya. Dengan dapat Islam roh katanya, kekiban dapat Islam roh katanya, supaya roh katanya boleh memandang pada selain Allah, hanya Allah. Dengan jalan katanya belajar ilmu hakikat. Lalu dia dapat mengislamkan sir katanya. Bagaimana mengislamkan sir? Tidak lagi ada wujud selain wujud Allah. Dia berarti dengan ilmu ma'rifat. Apabila put perkaranya, zahir tanya, hati tanya, roh dan sir tanya telah dapat yang mengislamkan, berarti dia adalah dapat mengamalkan Islam secara kafah. Tapi Islam tubuh dengan syariat, tapi Islam hati dengan tarikat, tapi Islam roh dengan hakikat, tapi Islam sir dengan ma'rifat. Baru sempurna agama pada diri tanya. Maka dengan getanya sempurnakan nyamandung adalah tiada lain dengan mengamalkan rukun agama yang sempurna, itulah iman, Islam dan ihsan. Apabila heboh rukunnya gohlam dapat dia amalkan, berarti gohlam dapat dia sempurnakan Islam pada diri dia. Apabila sempurna, baru dia adalah selamat daripada pengaruh hawa dan syaitan. Karena dia harus memaklumi bahawa musuh katanya ada dua, na musuh dalam, na musuh dua. Dah musuh dalam, a'da aduwika nafsaka allati baina jambaika, semusuh-musuh engkau adalah nafsu engkau, ya Allah ciptakan di antara dua lembu engkau. Itulah hawa. Karena di dalam hatinya banyak keinginan dan kemauan, sehingga lalai katanya dengan kemauan dan keinginan untuk kehidupan dunia yang sementara, sehingga lupa dengan kepada Allah. Maka perlu dia belajar ajaran tarikat, tasawuf tarikat, supaya dapat membersihkan penyakit-penyakit nafsu, ujub, riya, dekabur, iri, dengki, cinta dunia. Yang hana bisa dapat gaduh dengan semata-mata dia belajar ilmu syariat. Kalau katanya hana belajar dan mengamalkan ilmu tarikat, itu musuh dalam.
Lalu yang kedua musuh luar, itulah syaitan. Sebagaimana dalam ayat benar, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan yang musuh yang nyata bagi kita. Maka susah adanya mengalahkan syaitan. Karena pada syaitan itu ada dua sifat. Yang pertama, syaitan yang hana dapat katanya melihat, hana du. Dan syaitan du di kalandanya. Dan syaitan yang juga dapat meneroboskan jantung dannya melalui peredaran darah dannya. Maka susah untuk melawan. Maka hana jalan lain, senjata untuk melawan syaitan tiada lain dengan dannya mengamalkan ajaran kesufian. Karena ajaran kesufiannya adalah suatu ajaran, suatu ilmu untuk menghilangkan wujud nafsu. Karena apabila mentang merasakan wujud nafsu, maka dia mentang wujud diri kota syaitan. Penghancurnya hidayah Rabbi. Jalan mentemung hidayahnya suluh erekam tarikat sufi. Itu perlu. Apabila dua musuh yang dapat yang taklukkan dengan ajaran tasawuf kesufian, maka sejahteralah kehidupan baik dunia ataupun di akhirat. Maka seseorang yang telah benar-benar mewarisi agama yang kamil, yang sempurna daripada Rasulullah, bahwa mentang gejak agamanya menjadi rahmat bagi sekalian alam, penyatu umat, pembawa kesejukan di dalam masyarakat, hana menjadi laknatan lil alamin. Hana terjadi permusuhan, hana terjadi caci memaki antara sesama katanya. Mereka selalu sabar menghadapi berbagai macam kendala di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana sabda Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islamnya agama yang tinggi. Maka pementang ilmu yang dalam agamanya hana istilah ilmu yang rendah, mandum tinggi. Hana istilahnya ilmu tinggi, mandum tinggi. Karena agama tanya agama yang tinggi. Maka bagi orang yang berkemauan untuk agama hana yang tinggi, mandum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah yang bersyukur kepada Allah, karena Allah kagum pilih kitanya di dalam agama yang sangat mulia. Maka perlu katanya mengorbankan mujahadah, korbankan waktu, tenaga, jiwa, bahkan harta, supaya agama yang kita milikinya terkesan berharga, mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orangnya katanya yang beragama hana merasa rugo dengan hana semayang, dengan hana dajak bet, dengan hana damaratib. Karena agama tanya agama warisan, hana didasari dengan pengorbanan untuk memperdapatkan agama. Maka merasa aku biasa-biasa mendong. Hana dajak bet, hana dah semayang, hana merasa rugo. Hana dah semayang sunat orangnya, hana merasa rugo. Maka perlu katanya bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menuntut agama Allah. Maka oleh kerana demikian katanya saatnya takalan umat Islam di mana-mana, baik di ASEAN maupun internasional, hanali sesuai sebagaimana maksud Al-Quran, hadis, sebagaimana yang tersebut di atas. Karena umat Islam tidak lagi memahami Islam secara kafah dan mengamalkannya dengan baik. Hanali dakalana rahmat, hanali kesejukan di dalam orang beragama, dan hanali nampak bahwa agama Islamnya agama yang tinggi, sehingga di mana-mana ada kalau umat Islam tertindas, hancur-hancuran umat Islam orangnya terasa hina. Apakah ini kesalahan umat? Karena mereka belum dapat mengamalkan Islam secara kafah. Maka hana nampak orangnya Islamnya lebih tinggi daripada yang lain. Bahkan disebabkan umat Islam belum dapat mengamalkan agama dengan secara keseluruhan. Maka oleh kerana demikian katanya tamaklumi rukun agama nalih perkara iman, Islam dan ihsan. Maka ihsannya tu yang Abuya perjuangkan melalui kajian tauhid tasawuf. Apabila hendak diamalkan ihsan, berarti agama baru sebahagian, hanya iman dan Islam. Karena pada ihsannya ada dua, anta'budallah ka'annaka tarahu, itu sufi. Bahwa engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya Allah, bermakna engkau tidak terlihat selainnya Allah termasuk dirimu.
Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaraka itu tasawuf. Maka tasawuf itu muaranya untuk memperbaguskan Islam, supaya Islamnya bagus, zahir akhlak-akhlak yang mulia, ini dengan ajaran tasawuf. Sedangkan kesufian itu muaranya kepada iman, untuk mentahqiqkan iman, untuk menguatkan keimanan yang kepada Allah dengan ajaran sufi. Maka tasawuf kesufian itu adalah roh daripada iman dan Islam. Maka apabila katanya tidak mengamalkan salah satu rukun, berarti agama katanya gohlom sah, gohlom diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah, maka oleh kerana demikian sangat pentinglah katanya memahami dan mempelajari apakah pada diri dan keluarga dan masyarakat dan umat telahkah katanya dapat mengamalkan Islam secara keseluruhan. Kalau belum, nyoke dengan ajaran tauhid tasawufnya, supaya terbangun hati katanya untuk memperbaiki agama pada diri dan keluarga katanya. Karena katanya telah memaklumi bahawa umat Islam di Aceh sikurung persen yang tuli. Kalau katanya parik KTP hana yang kan agama Islam, mandum Islam. Tapi ketika katanya cek di lapangan, kenyataannya sikurung persen yang hilang. Bahkan 1% pun tidak nampak. Dengan bukti katanya kalan, ketika azan berkumandang di mana-mana tempat katanya kalan, sangat kurang orang yang mendirikan solat, orang yang pedang agama. Karena as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Karena sembahyang tiang agama. So yang pedang sembahyang yang kenyan orang pedang agama. So yang tinggal sembahyang yang kenyan orang relah agama. Rupa jihuranyo le orang relah dengan orang pedang. Yang adalah satu nilai bertanda bahawa Islam pada zahir pun tidak ada lagi. Sangat kurang masabah persen hanali. Banyak takalan orang dalam masjid, dalam manasah, di mana-mana tempat musalla, le orang bak kedai daripada orang yang beribadah. Le orang yang relah daripada orang yang pedang. Bahkan yang pedangnya yang tua-tua, hanali yang kurang yang muda-muda. Ulanya takala yang pedang lah, le yang pedang pura-pura, yang pedang kupit-kupit. Karena sembahyangnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyangnya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bisa kita pahami bahawa orang-orang yang hana sembahyangnya hana sunyi daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang-orang yang salatnya selamat daripada perbuatan keji dan mungkar. Dikeli orang hana sembahyang. Orang sembahyang mentok lebih keji dan mungkar daripada kamu hana sembahyang. Itu ada apa sebenarnya? Hana betul li bahawa sembahyangnya adalah dapat mencegah. Berarti dia harus memahami tentang sembahyang. Apakah mereka yang sembahyangnya hanya sekedar mengadakan ataupun telah dapat dia mendirikan solat? Karena sembahyang yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, orang-orang yang telah dapat mendirikan solat, bukan hanya sekedar mengadakan solat. Bagaimana orang yang mendirikan solat? Seseorang yang melakukan solat telah sempurna menunaikan hak solat, baik hak zahir dan hak batin. Baru orangnya dikatakan orang yang telah dapat mendirikan solat. Hak zahir telah dapat melakukan syarat dan rukun dengan sempurna, dengan baik. Itu hak zahir. Dan hak batin telah dapat menyangkutkan hudur hatinya kepada Allah di dalam melakukan solat. Baru orangnya ngekun orang yang pedang sembahyang, yang kenyan orang yang pedang agama yang sebenar-benarnya, yang kenyan orang yang telah dapat selamat dari perbuatan keji dan mungkar. Maka perlu bagi katanya memperbaiki kembali tentang salat, baik diri dan keluarga katanya. Mulai tentang syarat dan rukun yang sempurna, perlu katanya belajar dan perlu katanya praktek, supaya katanya benar-benar orang yang mendirikan salat, bukan sekedar orang yang mengadakan salat. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah, makanya sedikit
syarahan tentang agama Islam supaya dapat dia maklumi tentang kesempurnaan baik pada diri dan keluarga dan masyarakat. Maka sungguh rugo katanya apabila hana tim bergabung dan belajar tentang ajaran tauhid tasawuf. Pakan karena agama katanya orangnya baru sebahagian, belum sempurna kalau katanya mengkaji tentang kajian tauhid tasawuf. Kalau masa Rasulullah orang di luar agama kepada mau dalam, memang sama sekali hana agama. Maka pada masa Abu Yaranya Allah zahirkan orang yang kata mengerupaji hana bih temong baru temong tikhan, maka dikhawatirkan keselamatan baru tikhan temong. Maka Abu Ya kena pegah bak katanya bahwa Allah Ta'ala perintah tanya tamang dalam agama dengan keseluruhan. Baik tamang tikhankan, karena menyata tamang tikhan mentang dipengaruhi oleh syaitan dan hawa nafsu. Karena hana sunyi daripada tipuan dan hawa nafsu tanya apabila agamanya belum sempurna pada diri katanya. Maka hanya sekian dan demikian, lebih kurang dua lagi maaf. Mudah-mudahan Allah berikan bagi katanya istiqamah di dalam menuntut ajaran tauhid tasawufnya, dan Allah berikan kepada katanya untuk dapat katanya perbaiki baik tentang syariat tanya, bagaimana supaya tanya dapat mengislamkan zahir tanya, hati katanya, roh katanya dan sir katanya. Mudah-mudahan dia menjadi hamba Allah yang disayangi dan dicintainya, dan menjadi umat daripada Rasulullah yang disayangi dan dicintai. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.